Media ya. Hostnya Heno ya. Ya, Selamat pagi, perkenalkan saya Bu Anin. Apa sudah ya? sudah Bu. Udah, Bu. Oh sudah ya, masih ingat ya, masih ingat dosennya. Untuk perkuliahan ini sebelum kita mulai kelas, saya jelasin dulu kayak aturan di kelas materi medika ini ya. Sudah dilihat RPS-nya yang saya share di grup ya. Sudah dilihat? Sudah dilihat belum Heno? Sudah ya. Oke, mungkin saya kasih gambaran umum dari kelas ini ya. Kalau detailnya mungkin nanti bisa dilihat di RPS-nya untuk lebih detailnya. Jadi mata kuliah ilmu materi medika ini ada dua, dia teori dan praktikum. Kalau teori itu bobotnya 2 SKS, kalau praktikum itu bobotnya 3 SKS. Di Zoom suara saya jelas ya? Sangat jelas, Bu. Sangat jelas, oke. Jadi eh, jadi totalnya 5 SKS untuk yang ngambil materi medika teori dan praktikum. Kalau teori itu 2 SKS ya. Jadi optimalnya kalau 2 SKS harusnya satu SKS kan 50 menit. Eh, Kalau 2 SKS berarti waktu pembelajarannya kalau teorinya itu 100 menit ya. Gitu optimalnya. Tapi masalahnya materi medika ini kita bahas banyak banget herbalnya. Jadi saya nggak tahu nanti kita bisa nyelesain sesuai dengan yang diplotingkan prodi apa enggak gitu. Kalau udah berarti kan ada waktu khusus yang materinya kebetulan topiknya banyak harus kita bahas di luar jam kelasnya ya. Karena jam kelasnya saya kalau dari penjadwalan di Prodi itu dijadwalkan hari Senin jam 9 sampai 10.40 ya teorinya. Kemudian langsung lanjut ke praktikumnya untuk yang reguler. Tapi RPL walaupun nggak langsung praktikum di sini, nanti akan ada kayak pembahasan yang harus dikerjain sih untuk supaya dapat ilmu prakteknya gitu. Jadi nanti yang RPL tetap mengikuti praktikumnya walaupun nggak langsung ke kampus untuk belajarnya ya. Kan kalau yang reguler dia bisa langsung ke lab PTT buat nyari herbalnya itu yang dimaksud Bu Anin itu yang mana sih tadi yang dibahas misalnya kayak gitu ya. Lihat herbalnya secara langsung. Karena di mata kuliah ini malah yang penting itu kalian tahu herbalnya itu yang mana. Dia itu bentuknya bunga, apa biji, apa mineral kayak gitu. Jadi kayak per individu herbalnya. Kemudian harus tahu dia itu masuk kelompok mana. Nanti kita akan bahas kelompok-kelompok herbalnya. Kemudian selain kita tahu kelompok herbalnya, kita harus tahu dia itu kegunaannya dari kelompok itu. Karena nanti setiap kelompok ini, misalnya yang pertama kan biasanya bahas herbal pembebas piau. Berarti kan herbal mengatasi masalah yang masih di permukaan, belum masuk ke dalam ya, penyakitnya masih kayak angin dingin, angin panas kayak gitu. Nah, nanti ada herbal yang golongan angin dingin. Itu apa aja? Yang ada herbal yang golongan angin panas itu apa aja lah. Nya adalah kalian harus tahu ini mana sih yang golongan angin dingin herbal, yang angin panas gimana. Selain tahu namanya, harusnya tahu bentuknya ya. Jangan cuma tahu oh namanya mahuang, tapi nggak tahu bentuknya mahuang itu gimana gitu. Jadi pengennya kalau setelah praktek memang tahu mahuang itu bentuknya seperti apa dan herbal-herbal yang lain. Soalnya ini dalam satu semester ini kita diminta kayaknya sekitar 200 herbal yang dipelajari yang wajib ya. Yang wajib dari asosiasi itu 200 ya. Jadi bisa dibayangin sebanyak apa. Belum yang di buku. Jadi kadang itu di buku referensi dia bahasnya lebih banyak. Bisa 500 herbal. Tapi di sini
Kalau yang nanti kelasnya saya yang penting yang intinya dulu karena saya yakin gak semua di sini itu bakal hafal sebanyak itu herbalnya. Tapi yang penting yang herbal sering dipakai harusnya tahu ya. Namanya kencang sama gancang. Nah, itu wis beda podo-podo ini tapi beda nama dan beda kegunaan. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nanti kalau saya bahas di sini awal nanti wis bingung. Ini kita baru permulaan ya. Jadi jangan sampai bingung. Nah, ini pengajarnya itu ada dua. Saya dan Bu Yelini. Kalau saya tugasnya adalah me- mengajar di materi sebelum UTS ya. Kalau yang Bu Yeli ini nanti materi setelah UTS topiknya yang membawakan adalah Bu Yeli ini. Jadi mohon nanti PJMK-nya itu yang setelah UTS itu koordinasi sama Bu Yeli ini jadwalnya. Kemungkinan jadwalnya Bu Yeli ini itu nggak bisa pagi karena paginya itu beliau eh, kayaknya praktek sih. Jadi kemungkinan kelasnya kalau dengan Bu Yelini itu kebanyakan malam ya. Dan pastinya online karena Bu Yelini bukan dosen yang stay di IKA ya. Dia domisilinya di Jakarta sehingga pasti ngajarnya online untuk yang reguler gitu. Tapi nanti praktikumnya yang setelah UTS yang handle Butika ya. Jadi kalau teori ini diajari Puligel ini nanti yang reguler untuk praktikumnya ngejarnya ke Butika gitu. Bisa dipahami PC kelasnya? Oke. Dan saya minta yang RPL harusnya juga ada PC kelas ya. Ini karena mahasiswanya 5 aja, apa udah ditentukan PC kelas materi medika dari RPL siapa? Supaya nggak bingung ya. Siapa? Sudah ditentukan? Sudah, Bu. Joshua dan yang Saya. lain-lain? Oke, Saya, Bu. Joshua ya. Iya. Ya, ya, oke. Nanti berarti bisa koordinasi sama Heno. Heno ini kan si Elo. Oke, nanti kalau eh, tanya-tanya tentang soal apa itu kelas bisanya nanti ada beberapa tugas yang saya minta kerjain untuk praktikumnya. Jadi kalian itu harusnya punya logbook gitu. Kalau yang ikut kelas ini hanya ikut, ini salah satu mata kuliah yang sangat-sangat, kok dibilang susah ya susah. Karena ini malah dasar dari mata kuliah persepan. Padahal yang di sini pasti yang RPL kemarin malah sudah ambil persepannya dulu daripada materi medikanya ya. Gimana rasanya? Betul, Bu. Jadi bingung. Nah, ya, jadi bingung kan. Makanya kita refresh lagi ya. Yang sudah dipelajari kemarin di peresepan itu dikorelasikan sama materi medika ini. Harusnya belajar materi medika dulu baru peresepan. Kalau reguler nanti belajar peresepannya semester 4. Sekarang kan yang reguler itu yang ngambil materi medika ini semester 3 kan. Dia baru dapat semester 4 lah ini yang RPL kebetulan ngambil ini dia belajar persepannya dulu, baru belajar materi medikanya. Tapi semoga yang ke Bali ini jadi terstruktur pemikirannya. Nanti coba saya contohkan misalnya kalau herbal ini formulanya yang ada itu di mana gitu ya, supaya yang kemarin ngambil peresepan dapat linknya ya, gitu nggak miss yang diajarkan ya dari semester kemarin. Karena jujur kalau yang nanti ikut UKOM, ujian kompetensi untuk mendapatkan STR untuk praktek, soalnya itu kebanyakan
Tapi hampir mungkin 50% soal isinya resep-resep semua. Lah kalau kalian dasar materi medika dan PEPA-nya aja nggak kuat, itu bakal kesusahan sih, gitu. Yang ambil tidak banyak, saya mohon untuk yang walau PL ngambilnya online, ya, tapi serius belajar di mata kuliah ini, gitu. Karena saya pengennya kalau memang dapat ilmunya, jangan udah semester akhir terus mau ujian tapi kayak bingung sendiri karena kayak merasa nggak dapat ilmu di mata kuliah ini ya. Jadi saya sarankan tetap maksudnya fokus untuk pelajaran ini karena kalau dibilang susah ya susah. Saya aja udah belajar 7 tahun masih mempelajarinya gitu. Diulang-ulang lagi, diulang-ulang lagi gitu. Jadi kalau bilang materi medika mudah herbal TCM itu enggak susah, saya akui susah. Jadi kalau pengen pemahamannya lebih tentang herbal ini, maka ya kalian fokus lah gitu. Oke, ini CPL enggak perlu saya jelasin ya. Intinya kalau di mata kuliah ini kita belajar herbal tunggalnya ya, bukan yang resep. Kalau resep pula dari beberapa sindrom atau penyakit tertentu. Tapi kalau ini masih satu biji-bijian herbal gitu. Dan lebih bandingin herbal yang misalnya yang satu golongan itu yang awal itu pasti kalian nanti familiar dengan mahuang dan kuje. Nanti formulanya itu ada mahuang tang sama kuje tang. Nah, bedanya apa mahuang sama kuje? Padahal dia itu di golongan yang sama lah. Nanti kita bahas lebih dalam kalau udah masuk ke topik form apa itu herbal yang spesifiknya ya. Hari ini kita baru pengantar ya. Jangan terlalu ini nanti jadi bingung. Terus eh, ini nanti kalau satu semester itu biasanya ada 16 kali pertemuan ya. 14 pertemuannya juga teori gitu. Kebetulan ini mata kuliah teori ya, RPS-nya nanti bisa dilihat. Yang dua jelasnya biasanya di pertemuan ke-8 sama ke-16 itu adalah ujian ya. Nah, untuk topik yang saya ajarkan sebelum UTS ini ada pengantar ilmu materi medika hari ini. Terus yang minggu berikutnya itu kita udah masuk ke kelompok herbal yang mau kita bahas. Itu ada pembebas eksternal, angin dingin sama angin panas. Nah itu herbalnya banyak banget kok di referensi. Tapi nanti ya kalau kita cari yang sesuai di daftar yang harus dihafal itu ya sih gitu. Karena itu yang lebih sering dipakai dan sering eh, keluar ya di ujian gitu. Karena kalau kalian buka di buku pasti banyak. Bukunya aja biasanya 1.000 halaman. Kalau materi medika, nggak, bukunya nggak tipis gitu. Terus yang minggu ketiganya kita herbal pembersih panas ini juga golongannya termasuk banyak. Terus ada herbal pencahar, pengusir angin lembab, aromatik pengubah lembab, sama herba penghangat dalam. Jadi topik saya yang saya jadi pembawanya nanti sampai topik 7 ya. Kalau 8 itu UTS dan nanti 9 sampai 15 itu Bu Yelini bagiannya ya. Gitu. Nah, untuk materi poin 56 nanti sistemnya saya mau kalian jadi partisipan aktif ya. Jadi saya kasih penugasan di topik 5 dan 6. Nanti terserah mekanismenya mau dibikin kelompok kah, kayak bikin presentasi gitu loh untuk herbal di golongan itu atau mau sendiri-sendiri terserah gitu. Yang jelas nanti kelompoknya yang reguler sama reguler yang sama RPL ya, biar nggak bingung gitu koordinasinya. Itu di topik 56. Kalau yang lainnya nanti saya yang bawain langsung gitu. Gimana ya? Oke. Kalau yang Bu Yel ini kemungkinan nggak ada kayak penugasan itu, nanti full yang jelasin harusnya ada dosennya ya. Gitu. Oke. Sekarang udah jelas ini pembagiannya.
Terus mohon yang ambil mata kuliah ini buka OASIS-nya ya nanti untuk approve kontrak kuliah. Karena nanti kalau nggak kalian approve, saya nggak bisa masukin nilainya gitu. Untuk kriteria penilaian di mata kuliah ini saya jelasin. Bentar. Penilaian dalam mata kuliah ini ada 5. Itu keaktifan. Keaktifan ini nggak hanya hadir di kuliahnya. Nanti saya akan agak sedikit ya strict ya untuk mata kuliah ini. Karena saya pengennya memang yang ikut mata kuliah ini yang serius. Jadi nanti setiap mata kuliahnya bakal saya absen di awal dan di akhir yang hadir di perkuliahannya. Selain itu, setiap eh, misalnya kita bahas pertemuan satu, kalian harus bikin resumenya dan dikumpulkan 1 minggu setelah perkuliahan itu. Ya terserah kalian dapatnya, maksudnya hari ini tuh apa aja gitu yang saya sampaikan gitu. Gitu. Sama juga di kelasnya Bu Leil ini karena dia modelnya tutorial ya kalian harus juga nyatet ya apa yang dijelasin. Karena kalau nggak kalian ulang-ulang materi ini bakal meluap sih. Ini materinya banyak banget dan butuh sering-sering direview. Jadi saya harapkan ini bukan nyusahin ya, karena saya pengennya kalian dapat ilmunya. Bukan saya mau nyusahin, tapi sayang aja karena saya udah pengalaman beberapa kali ngisi kelas, akhirnya ya lupa ya. Banyak yang lupa saking banyak herbal yang dibahas gitu. Jadi saya pengennya kalau kita nulis setidaknya kita pernah inget ya kalau dengar herbal itu atau gimana. Saya jadi pengennya kalian juga tulis apa yang kalian dengar di pertemuan ini apa dapatnya. Nah, itu nilainya dari ini. Terus kemudian saya juga pengen yang ikut secara daring atau luring itu aktif ya. Misalnya saya lagi jelasin apa, kalau saya tanya ya harusnya jawab ya. Kalau nggak jawab saya artikan itu mungkin lagi ngapain gitu yang online. Apakah lagi sambil kerja yang lain atau gimana? Saya pengennya eh, kalian aktif di situ. Kalau sampai nanti misalnya kalian nggak hadir tapi nggak kasih alasan, terus kemudian nggak bikin resume juga sampai 3 kali gitu pertemuan, ya otomatis nilai keaktifannya saya nilai nol. Karena keaktifan ini sangat subjektif dari pandangan saya ya. Karena ini yang dinilai sikap dan attitude dari peserta didik yang ngambil mata kuliah ini. Saya nggak mau yang ngambil mata kuliah ini kayak nyepein, nggak fokus di perkuliahan ini. Padahal perkuliahan ini sangat penting. Saya aja effort buat pengajarnya. Masa kalian yang ikut kelasnya nyantai-nyantai aja, saya nggak pengen kayak gitu. Jadi komitmen untuk itu. Kalau ya nggak bisa ya berarti nilai keaktifannya udah nol gitu. 20% aja hilang. Kemudian ada tugas perkuliahan 1-2. Ini sistemnya ya nanti kalian kayak dikasih tugas atau presentasi yang di topik 5-6 itu. Atau nanti terserah ada kalau tugas lain ya berarti nilainya diambil dari situ juga. Itu nilainya 40% lumayan. Nah, kalau UTS UASnya, saya pengennya kalau kelasnya sedikit sih saya pengennya ngasihnya model ujiannya langsung ya. Jadi berhadapan langsung dengan saya nggak mau tulis gitu. Karena itu sangat menilai kemampuan kalian ya, gitu. Beneran belajar nggak sih di mata kuliah ini gitu. Kecuali kalau pesertanya 100 kan nggak mungkin ya. Saya satu-satu nguji kan nggak mungkin. Kalau masih 10 oke lah. Saya sediakan 10 sampai 15 menit untuk setiap yang saya uji gitu. Tapi kalau wis di atas 20 atau 30 ya nanti sistemnya saya kasih ujian tulis sih gitu mungkin. Tapi pengennya saya malah nguji langsung supaya saya tahu gitu yang ngambil mata kuliah ini beneran dapat intinya nggak sih gitu. Saya takutnya
kayaknya hadir di kuliah ini, tapi eh, ditanya apa-apa nggak bisa. Itu kan sayang banget ya. Apalagi yang kayak dasar-dasar banget itu harusnya di sini tuh dapat gitu loh. Jadi manfaatkan mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, ada pertanyaan dari yang ikut eh, kelas ini tentang rule dari perkuliahan kita semester ini. Kalau di sini nggak ada yang online mungkin mau tanya enggak? Sudah jelas, Bu. Cukup jelas ya. Oke, jadi bisa disepakati dan mohon untuk mengikuti aturan dari perkuliahan ini. Ya, oke. Kita bisa mulai langsung ke perkuliahannya. Sebenarnya bab satu ini walaupun pengantar itu isinya itu banyak banget. Saya nggak tahu dalam waktu sampai 10.40 ini cukup nggak jelasinnya. Untuk referensi buku yang saya pakai di mata kuliah ini tuh yang ini ya, materi Medika, penulisnya Chong Gansen. Ya, yang datang ke sini sekarang, kalau mau lihat bukunya bisa. Ini dia itu bukunya 2004. Tapi menurut saya daripada buku yang lain, dia itu masuk cukup lengkap herbalnya yang dibahas, sama cukup kayak terstruktur gitu loh jelasinnya gitu. Tapi ada sebenarnya buku-buku baru yang terbitan 2014, 15 itu juga ada. Nanti saya coba kasih ya. Tapi kalau masalahnya buku ini saya punyanya cuma hardnya, bukan punya sovelnya. Kalau yang punya sovelnya ada, tapi pengarangnya lain ya. Nanti mungkin saya coba share di grup untuk referensi di mata kuliah ini gitu. Kalau mau nyari bahan ya harusnya di situ ya. Gitu. Nah, di buku ini topik pengantar itu saya harus jelasin ini dari chapter 1 sampai 7. Nah, bayangin aja sebanyak itu dalam waktu 100 menit itu ini keburu apa enggak? Mungkin paling kalau hari ini beberapa aja ya. Nah, terserah sisanya mau dibaca sendiri di buku ini atau mau dibahas dengan saya. Kalau mau dibahas dengan saya berarti kesepakatannya ada kayak terserah mau hari kapan gitu. Kita janjian buat ada kelas lagi. Kalau waktu bab 1 sampai 7 ini gitu. Tapi yang jelas sebelum kita mulai ke topik yang bab pertemuan 2 harusnya pertemuan di satu ini udah clear. Jadi materinya harus tersampaikan semua gitu. Bisa dipahami? Oke. Yang pertama sebenarnya sejarah. Saya nggak mau hmm, kalau dibilang penting, ya penting sih. Tapi ya saya nggak terlalu pengen jelasin sejarah ke kalian. Jadi untuk ini kalian bisa baca dari buku referensi yang saya kasih. Atau kalian kalau yang di reguler di sini bisa scan bukunya yang bagian sejarah itu buat dibaca-baca ya. Karena nanti saya minta bikin rangkuman yang sejarah materi medika ini. Di rangkuman sejarah materi medika itu isinya kayak di dinasti yang dulu-dulu itu dia itu apa sih penemuannya yang terkait materi medika? Siapa sih kayak ilmuwan PCM materi medikanya terus dia nemuin herbal apa kayak gitulah. Perkembangan materi medika di dinasti-dinasti. Ya, saya nggak terlalu ini topik salah satu buku itu ini tentang daerah asal dan pengolahan herbal. Jadi daerah asal dan pengolahan herbal itu sangat salah satu yang krusial herbal TCM karena dia akan menentukan kualitas atau khasiatnya dari herbal itu gitu. Jadi kalau memang kita concern dengan herbal TCM harusnya nyarinya tempatnya itu
memang herbalnya itu tumbuhnya di situ karena pasti hasil tanaman yang tumbuh di situ dan memang asli dari situ itu kualitasnya paling terbaik ya daripada tanaman yang ditanam di daerah lain. Jadi pasti herbal yang dari Cina yang ditumbuhkan di tempat asalnya di Cina itu kualitasnya pasti lebih baik daripada ditanam misalnya di Indonesia gitu. Pasti dari segi kualitas itu wes beda ya itu. Di sini sebenarnya intinya bab ini menjelasin itu sama nanti kayak pengolahan herbalnya itu diolah macam apa gitu. Jadi kualitas dan efek terapi dan suatu bahan obat eh, PT Tattoo TSM ini sangat dipengaruhi oleh tempat tumbuhnya dan cara ngumpulinnya. Jadi seribet itu ya. Jadi nggak asal misalnya pakai daun gitu. Daunnya ya udah di langsung dipetik aja. Itu ada aturan mainnya ya ternyata di TCM ini. Kesalahan ambil. Lah, ini ada konsep obat itu otentik ya atau asli. Lahir dari pengan berabad itu dari daerah tertentu memiliki kualitas dan khasiat yang jauh lebih unggul dibandingkan dari daerah lainnya. Sama-sama tanaman jahe tadi yang saya bilangkan misalnya dari daerah utara sama selatan itu bisa aja kayak khasiatnya itu beda karena mungkin yang jahe itu kalau asalnya dari utara ya dia itu lebih baik kalau belinya itu memang dari daerah asalnya ya daripada tanaman itu ditumbuhkan di daerah selatan misalnya kayak gitu. Itu contohnya gitu. Tapi kita ada contoh selatan. Tapi asalnya ini yang jelas dari Cina ya, bukan dari Indonesia, daerah-daerahnya. Dan hal ini itu ya jelas kenapa kok ditentukan daerahnya karena itu sangat apa itu terkait oleh kondisi lingkungan tempat dia tumbuh, yaitu iklimnya, tanahnya, air yang spesifik. Jadi nggak bisa direplikasi di tempat lain tumbuhnya gitu. Kemudian obat otentik itu merupakan bahan obat yang kualitasnya terbaik ya dan efek terapinya paling terpercaya. Memiliki kriteria biasanya riwayat penggunaannya itu panjang ya. Terus daerah asal yang tepat, kualitas unggul, produksinya melimpah, pengolahan yang baik, terus juga efek kurang luar biasa. Gitu. Kemudian penting daerah asal karena kondisi geografis di Cina ini cukup cukup unik ya. Wilayahnya tadi kita Cina itu banget ya, lebih luas daripada Indonesia kan di peta. Lah, itu iklimnya itu kompleks, nggak kayak Indonesia yang cenderung tropis kan, satu musim doang. Dia kan ada tropis, subtropis, sampai temperate yang dingin kan. Makanya daerahnya macam gitu, gitu. Dan dia juga 4 musim kan di Cina, bukan 2 musim aja kayak di Indonesia. Nah, spesifikitas lingkungan ini sangat mempengaruhi setiap bahan obat itu ya untuk karena interaksi tadi yang saya jelasin faktor iklim, terus jenis tanahnya, terus juga ketinggian tempat, semuanya itu menciptakan lingkungan yang ideal untuk si tanaman itu tumbuh. Kemudian contoh di Sichuan, ini daerah nama-nama daerah di Cina ya. Jadi kalau dicari di Indonesia tidak ada ya. Sichuan ini dia terkenal Siong, Fuce ya. Ini 3 tanaman yang memang aslinya dari sana, berarti kualitasnya itu paling baik. Jadi kalian misalnya lagi beli itu jangan belinya langsung dari Cina gitu. Tapi kalau yang belinya di Indonesia pasti nggak tahu itu asalnya mau dari Sichuan apa daerah lainnya. Tapi memang
pasti lebih mahal. Jadi herbal itu ada kualitas-kualitasan loh. KW super, KW ini paling nomor satu. Pasti kalau yang paling nomor satu harganya lebih mahal daripada yang kayak di bawah-bawahnya gitu. Udah jelas itu. Terus kemudian kalau di Tiongkok Timur Laut tuh contohnya Rensen ya atau ginseng, sisin, wuoji gitu. Kalau di herbal ini yang harusnya utama dihafalin adalah nama Mandarin herbalnya ya, kayak ini Huang Lian gitu. Ya kalian itu ada di Indonesia ya, gitu. Perlu tahu itu bentuknya kayak apa sih gitu. Kadang dia itu mahasiswa itu tahu nama ininya tapi nggak tahu nama ininya di Indonesia gitu. Padahal di Indonesia ada beberapa herbal yang dia ada nama Indonesianya tapi ada nama Mandarinnya kayak gini gitu. Kemudian lanjut di Henan itu ada Ti Huang, Niu Xi, San Yao. Di Yunan itu ada Fuling, Sanci, ya. Shandong ada Echao, terus Guangdong ada Saran. Jadi ini berapa daerah yang maksudnya herbalnya top ya. Dan sikap kita konsep kualifikasi asli sangat dianjurkan karena telah terbukti secara klinis efektivitasnya. Tapi ya pakai yang kayak gitu mahal banget herbalnya gitu. Realistis dan dinamis. Karena batas, bahan obat dari daerah lain tetap dapat digunakan ya selama memiliki efek terapi yang setara gitu. Konsep obat otik ini juga terus berkembang ya sebenarnya seiring waktu. Misalnya daerah asal itu bisa berubah karena perubahan lingkungan. Contohnya ginseng ya dari daerah Sandang ini udah punah, lalu digantikan ginseng yang ditumbuhkan di tadi Timur Laut Tiongkok itu. Jadi pindah pindah daerah tanamannya ya gitu. Terus juga daerah otentik baru itu dapat ditemukan. Misalnya Sanchi kan awalnya dan kemudian juga menumbuhkan herbal ini. Jadi di Yunan juga sancinya bisa berkualitas. Tapi kenyataannya kok di Indonesia pasti kalian wis gak mikir daerah asal. Pasti tinggal belinya di toko mana. Kalau harganya mahal, ya kemungkinan dia kualitas gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari penelitian dan pengembangan modern, penelitian ilmiah ini sangat-sangat dikembangkan ya di Cina untuk herbal-herbalnya. Jadi konsep obat autentik ini kini didukung oleh penelitiannya yang modern juga. Kan kalau zaman dulu itu misalnya kalau sakit perut kasih aja yang jahe gitu. Berarti kan itu kayak pengetahuan turun-temurun ya. Tapi kalau kita buktikan penelitian ilmiahnya sudah banyak gitu loh. Di Cina itu meneliti misalnya jahe itu dikondisikan ke hewan coba dulu gitu. Gimana responnya setelah minum itu? Jadi nggak hanya terbukti secara turun-temurun tadi ya, tapi udah dibuktikan secara ilmiah yang kayak penelitian modern lah gitu khasiatnya. Terus juga penerapan eh, GAP ini ya, Good Agriculture Practice ini sebenarnya untuk memastikan kualitas dan kelestarian obat yang asli tadi ya, yang dari daerah masing-masing. Jadi memang peneliti terus suhu, cuaca, terus misalnya pupuk gimana gitu, kapsul atau obat-obat yang dijual di pabrik itu harus memenuhi standar ini. Jadi nggak bisa nanam asal-asalan, nggak memperhatikan kualitas herbalnya itu biasanya ditolak oleh pabrik obatnya gitu. Kemudian yang kita bisa simpulkan untuk topik yang otentifikasi obat ini, intinya dari jaminan kualitas obat TCM ini ya,
Eh, ini adalah kebijaksanaan turun-temurun yang menyadari bahwa tempat tumbuh suatu bahan obat itu bukan sekadar lokasi geografis aja, tapi merupakan tanah yang memberi jiwa ya. Jadi dia itu herbalnya itu kalau secara konsep TCM itu kalau tumbuhnya di sana berarti kayak tanahnya itu ngasih energi ke herbalnya itu. Gitu filosofi TCM-nya ya. Gitu. Untuk menentukan identitas dan potensi yang terapi yang unggul gitu. Intinya ya obat yang baik itu ya asalnya harusnya dari tempat asalnya lokasi gitu untuk topik ini. Oke, ada yang mau tanyakan untuk yang penjelasan yang awal ini? Cukup bisa ngikuti yang ikut secara online? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ah, oke. Lanjut ini waktu pengumpulan herbal ya. Ini kelihatan apa enggak ya gambarnya? Ini sebenarnya di buku itu bentuknya kayak bagan-bagan sih. Nah, nanti terserah yang bisa lihat bukunya mau difoto agar gambarnya lebih jelas atau gimana. Tadi soalnya saya minta pakai aplikasi buat nerjemahin sih bahasa Indonesianya, tapi nggak tahu gambarnya terlalu kecil nggak. Jadi bagi waktu pengumpulan obat itu beda-beda ya nanti. Ini penjelasannya ada di bawahnya, tapi bagannya kayak gini. Nanti bisa dilihat ya di bab 2 ya, yang bawa eh, hmm, masuk chapter 2. Ya, nanti bisa di-share ya. 11. Oke, kita akan langsung masuk ke penjelasannya aja. Konsep waktu pengumpulan itu ini bisa terdengar yang online tes online denger nggak? Terdengar, Bu. Masuk, Bu. Oke, saya lanjutin ya. Ini konsep waktu pengumpulan. Dalam ilmu materi medika, ketepatan waktu pengumpulan bahan obat itu hal yang kritikal ya, yang harus kita perhatikan berarti nggak bisa asal-asalan. Konsep ini bukan sekedar pedoman praktis, tapi didasarkan pada filosofi dan pemahaman mendalam tentang alam. Kan tahu sendiri dulu waktu belajar teori dasar itu eh, penyakit aja hubungannya juga sama alam kan, sakit itu. Lah, tanaman itu juga berhubungan sama alam gitu. Jadi sangat mempengaruhi ya. Nanti kalau dia diambilnya tidak pada waktunya itu biasanya kualitasnya juga akan menurun ya. Nggak sesuai dengan khasiat yang seharusnya. Biasanya gitu. Biasanya kalau nggak tepat waktu manennya berarti potensi terapinya itu jadi nggak optimal gitu ya. Kurang optimal. Harusnya memang dia itu dipanen atau diambil saat waktunya gitu. Nanti ada aturannya misalnya kalau bunga itu harusnya kapan sih ngambilnya kita kayak gitu. Dan mengapa waktu itu begitu penting? Kan kalau pada setiap musim atau fase pertumbuhan itu ada namanya energinya ya, energi Qi dan Sui ya dari tanaman itu. Terus kan memang herbal TCM ini nggak hanya fokusnya walaupun namanya herbal mineral. Itu semuanya namanya herbal secara TCM. Jadi jangan kita mikirnya herbal yo dari tanaman aja. Enggak. Tapi bisa dari hewan, bisa dari mineral. Nanti saya kasih contohnya kalau yang dari hewan apa kayak gitu ya.
Kemudian dengan memanen pada saat yang tepat, kita itu memastikan bahwa obat itu mengandung kandungan nutrisi dan zat aktif ya. Kalau secara farmasi modern itu zat aktifnya itu paling tinggi, sehingga kualitas dan khasiatnya itu yang terbaik gitu loh. Kalau kita waktu ngambilnya itu tepat gitu. Nah, kita mulai dari pertama herbal herbal keseluruhan dari tanaman itu ya yang diambil, bukan cuma daunnya atau akarnya aja, tapi kayak tanam yang itu utuh. Nah, pengumpulannya kalau herbal utuh itu kapan? Itu dikumpulkan saat tanaman subur dari cabang dan daun atau baru saja mulai bunga. Jadi ada aturan mainnya ya, nggak asal ditanam gitu, diambil. Kenapa seperti itu? Alasannya, pada saat ini energi dari tanaman itu berada di puncaknya dan menyebar merata ke seluruh bagian herba itu. Jadi, jika sudah terlalu tua dan berbunga penuh, maka energinya itu sudah mulai terkonsentrasi untuk menghasilkan bunga dan kekuatan daun batangnya biasanya berkurang. Nah, contohnya herbal yang diambil utuh itu apa? Ya ini, singwo. Ya, singwo contohnya. Kemudian daun atau ye. Nah, ini kumpulkan kapan? Itu dikumpulkan saat tanaman sedang berkuncup atau berbunga penuh malahan ya. Alasannya daun itu kan tempat fotosintesis ya. Nah, cup dan itu bekerja sangat aktif untuk menyediakan energi bagi proses reproduksinya itu yang pas waktu dia bikin bunga atau buahnya. Oleh karena itu, kandungan zat aktif pada daun itu berada pada konsentrasi paling tinggi. Daun itu kalau terlalu muda kan belum, kalau sudah tua biasanya sudah mulai menua dan mengering. Jadi kurang optimal juga kalau dia itu terlalu muda. Nah, contohnya apa, Bu? Yang daun sangye. Jadi sama ya. Biasanya kalau di beberapa herbal itu nama herbalnya itu mengindikasikan bentuknya apa ya. Kebetulan ini sangye. Kan kita tahu ye itu daun. Jadi sangye berarti ya daunnya dari tanaman ini ya. Berarti kita tahu bentuknya daun gitu loh. Bukan bentuknya akar atau bunga atau buah gitu ya. Kemudian ada bunga atau buah. Itu dikumpulkan saat masih kuncup atau baru saja mekar. Alasannya bunga itu sangat halus dan mudah rusak. Memanennya sangat saat kuncup atau baru mekar itu memastikan kita mendapatkan keharuman atau minyak atsiri dan zat aktifnya sebelumnya semuanya menguap atau rusak oleh angin, hujan, dan serangga. Bunga yang sudah mekar penuh biasanya sudah mulai layu ya dan potensinya menurun. Contohnya kalau golongan bunga ini Jinyin Hua. Ya, berarti Hua ini berarti kita bisa identifikasi bentuknya bunga ya. Kalau ada Hua-Huanya. Tadi kalau yang daun kan Y gitu ya. Gitu. Tapi nggak semua herbal tandanya itu ya. Nanti ada yang kayak ya harus dihafalin kalau bentuknya itu. Ini kebetulan untuk memudahkan mengingat. Nah, waktu yang selanjutnya serbuk sari, wafen, itu dikumpulkan saat bunga sedang mekar penuh. Alasannya ini adalah waktu ketika serbuk sari dilepaskan oleh bunga untuk penyerbukan. Di puncak mekar, produksi serbuk sari ini paling melimpah ya dan mudah dikumpulkan. Contohnya ini puhwang ya, puhwang itu jenisnya serbuk sari. Kemudian ada buah dan biji. Ini dikumpulkan memang saat-saat benar-benar matang ya buahnya gitu. Alasannya buah dan biji itu kan gudang penyimpanan energi dan nutrisi dari tanaman itu ya. Hanya ketika matang sempurna, kandungan gula, minyak, komponen aktif lainnya kayak alkaloid, flavonoid itu mencapai puncaknya. Lalu senyawa aktif ya. Secara untuk pembuatan
obat dari rekan farmasi modern. Memanen terlalu awal akan menghasilkan bahan yang belum berkembang sempurna. Memang ya, kalau buah biji itu panennya kapan ya, itu sangat saat benar-benar matang. Contohnya uweci ya, uweci. Kemudian ada dan rimpang. Itu dikumpulkan pada akhir musim gugur atau awal musim semi, sekitar bulan Februari ya, dan Agustus atau September ya. Alasannya, ini adalah waktu yang paling penting untuk bagian bawah tanah. Akhir musim gugur itu tanaman memasuki fase dorman ya. Karena kalau setelah musim gugur kan biasanya musim dingin ya. Segala energi dan hasil fotosintesis itu disimpan dan turun ke dalam akar dan rimpang untuk persediaan musim dingin. Ini membuat akar padat, berisi, dan sangat berkhasiat. Kemudian kalau awal musim semi, cadangan energi itu masih tersimpan di akar, sementara tunas baru itu belum tumbuh, sehingga energi itu belum terangkat ke atas. Memanen di luar dua waktu ini akan menghasilkan akarnya itu ya kosong ya, atau kurang berhasiat. Jadi sangat diperhatikan kalau ngambil akar itu dan limang itu yang baik di fase mana gitu. Karena kalau di luar masa panennya ini berarti nanti kurang berhasiat ya herbalnya. Contohnya yang akar rimbang itu Rensen ya atau ginseng. Ini terkenal ya. Terus juga Huangqi gitu. Kemudian ada kulit batang dan kulit akar. Ini dikumpulkan pada waktu musim semi dan panas. Alasannya, musim semi itu pertumbuhan, ya musim pertumbuhan ya semi panas. Aliran getah atau cairan nutrisi di antara kulit kayu dan batang itu sangat deras. Ini mudah dilepas, kupas dari batangnya. Soalnya kalau nggak musim ini berarti biasanya nempel ya. Jadi susah dilepasnya. Selain itu, aktifnya juga paling tinggi. Memanen di musim dingin akan membuat kulit kayunya ini sulit dikupas, yang saya bilang tadi nempel. Dan contohnya berarti ini dengan kulit batang, kulit akar. Herbal itu walaupun namanya herbal, itu belum tentu dari tanaman aja. Ini di hewan. Dikumpulkan hewan itu dikumpulkan sesuai dengan musim berkembang biak atau aktivitas spesifik hewan ya. Jadi menyesuaikan. Alasannya potensi obat dari hewan itu sangat terkait dengan siklus hidup atau perilaku dari hewan tersebut. Contohnya misalnya ada yang herbal itu pakai kulit kodok dan kulit ular loh. Sebaiknya diambil pada musim panas ketika kulitnya tebel gitu. Terus ada lagi yang kesturi ya atau dari rusa ya, musim tertentu ketika kelenjarnya aktif. Ini juga terkait prinsip pelestarian. Jadi, kalau hewan itu biasanya harganya herbalnya lebih mahal ya, karena juga ada hewan-hewan yang dilindungi ya, kayak gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan kita ambil buat obat gitu. Kemudian ada bahan mineral. Ini kalau mineral sih bisa dikumpulin kapan aja sepanjang tahun ya. Dia nggak terkait musim-musim apa gitu. Alasannya sebagai materi anorganik. Bahan mineral ini tidak mengalami perubahan siklus biologis ya, seperti tumbuhan dan hewan. Kualitasnya ini lebih tentukan di lokasi penambangan atau proses pemurniannya. Biasanya bukan oleh waktunya. Contohnya yang bahan mineral ini huasi gitu. Soalnya nanti ada misalnya golongan yang pembersih panas itu dari batu alam ya, itu namanya sekau. Itu bisa mendinginkan panas ya, mendinginkan panas yang ekstrim gitu. Itu dari bahannya malah dari mineral ya, bukan dari tumbuhan atau hewan gitu. Yang bisa disimpulkan untuk topik yang tadi saya bahas, konsep waktu pengumpulan ini mencerminkan keharmonisan dan kedalaman pemikiran konsep TCM-nya ya. Jadi ini bentuk penghormatan terhadap alam, upaya menyelaraskan pengobatan dengan ritme alam semesta. Ya itulah filosofi TCM ya. Oke, lanjut pengolahan herbal PTT. Kalau minta tolong yang itu fotoin ya. Nah, nanti di share grupnya.
Ya terserah nanti aku sekarang terserah. Kalau yang mau ini nggak apa-apa. Maksudnya nggak lihat sekarang apa. Bahas sejauh dulu kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan ya yang ikut secara online. Jadi ini pengolahan herbal itu termasuk salah satu juga yang penting ya, selain tadi cara ngambilnya tadi ya, waktu-waktu tertentu mengambilnya. Ini namanya pauce ya, pengolahan ini secara TCM ini. Kenapa sih kok pauce ya diolah herbal itu? Nggak serta-merta misalnya bunga tadi habis dipetik terus ya udah direbus aja gitu. Nggak diolah, nggak kayak gitu ya konsepnya dia secara TCM. Ada herbal-herbal yang memang perlu pengolahan dulu gitu untuk bisa disajikan dalam bentuk obat itu. Nah, ini konsep pengolahan atau pauce ini itu ilmu sekaligus seni ya, mengolah bahan obat dari mentah yang baru diambil-ambil itu menjadi siap pakai ya. Jadi yang kita temui di toko obat-obat Cina itu biasanya yang sudah diolah ya, bukan yang baru diambil panen gitu enggak ya. Tujuannya apa sih? Bukan hanya membersihkan ya, tetapi terutama untuk mengubah sifat atau khasiat obat. Serta juga mengurangi efek samping atau racun. Jadi nggak kalau dibilang herbal atau tanaman herbal TCM aman itu enggak semua aman. Ternyata ada yang sangat beracun ya. Makanya diolah dulu supaya racunnya itu hilang gitulah gitu dan bisa dikonsumsi sesuai dengan khasiatnya karena kalau racunnya nggak dibuang ya sama aja itu setor nyawa ya minum langsung ini nggak sembuh tapi malah ini ya serta meningkatkan efektivitas dan stabilitasnya ya jadi pengolahan ini sangat penting ya ya memang mungkin kalau kita sebagai praktisi bakal kebanyakan akan make langsung yang udah ada ya, nggak mungkin kita ngolah dari mulai. Emang ada yang di sini mau ngambil dulu panen terus diolah sendiri kan nggak mungkin. Pasti kita beli yang udah ready kan dari toko gitu, kayak gitu. Cina ngurusi apa itu proses panennya gimana, terus ngolah gimana itu ada kayak jurusan tersendiri ya di sana. Memang jurusannya itu dia kayak farmasi, tapi farmasinya farmasi herbal Cina, ya benar. Jadi fokusnya dia itu ngurusi waktu panennya kapan nih diambil yang paling bagus. Terus ngolahnya gimana nanti, apakah direbus, apa digoreng dulu, apa gimana itu dia yang ngurusi gitu. Oke, kita lanjutin proses-proses untuk pengolahannya itu apa? Pertama, pemurnian dulu ya, persiapan awal sebelum diolah-olah yang macam-macam ya. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan bahan baku yang bersih dan siap diolah lebih lanjut. Soalnya kan misalnya tadi kayak herbal yang dari dicabut gitu dari tanah, pasti kan ada tanah-tanahnya yang masih nempel kan. Nah, masa mau itu disuruh langsung minum kan nggak mungkin. Paling nggak kita bersihin tanahnya dulu lah dengan air kan, kayak gitu. Jadi pembersihan ini juga salah satu tahapan dari pengolahan herbal itu. Pembersihan ini menghilangkan kotoran, debu, pasir, bagian non medis seperti akar daun bata yang tidak digunakan ya, yang dapat mengurangi kualitas atau memiliki efek yang tidak konsisten. Jadi tergantung nanti yang diambil apa. Kan ada yang tadi ya herbal yang memang seluruh tanamannya diambil. Itu juga ada. Tapi kan kalau fokusnya dia ke biji, berarti ya bijinya dibersihin kayak gitu. Terus bunganya dibersihin kayak gitu. Terus setelah dibersihkan, proses selanjutnya itu penghancuran ya. Karena beberapa bahan itu sangat keras. Contohnya kayak yang mineral, cangkang, atau biji itu kan keras banget. Gimana cara konsumsinya kalau misalnya itu keras? Jadi biasanya harus dihancurkan dulu atau digiling menjadi bubuk halus agar zat aktifnya itu dapat diekstrak atau diserap oleh tubuh ya, gitu. Kemudian lanjut ada pemotongan ya. Jadi bahan mentah itu juga dipotong atau diiris
jadi potongan kecil-kecil. Nanti kalau yang apa itu reguler yang hadir di kampus nanti bisa habis kuliah teori ini bisa langsung ke lab PTT ya. Kita ke sana lihat beberapa yang bentuknya yang apa yang sesuai jelasin. Eh, Bentuk irisan atau potong serpian itu sebenarnya tujuannya mempermudah proses dan memudahkan pengepakan gitu dan meningkatkan luas permukaan sehingga ekstraksi zat aktifnya itu saat direbus menjadi lebih efisien gitu. Kemudian pembasahan dan pencucian. Ini membilas dengan air bersih atau air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Untuk bahan yang mudah larut air, proses ini harus dilakukan cepat agar zat aktifnya nggak hilang. Terus kemudian ada perendaman juga. Itu merendam bahan dalam air bersih atau cairan pembantu, misalnya air jahe, air garam, untuk melunakkan sehingga mudah dipotong atau untuk mengurangi kadar racunnya. Jadi ada juga proses seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau intinya pouch itu di proses pengolahan ini ya. Kalau yang tadi kan baru persiapan herbalnya sebelum diolah. Ini merupakan jantung dari pouchnya ini, di mana sifat obat itu diubah secara sengaja ya. Nah, contohnya apa? Nanti pengolahannya macam-macam. Ada pengolahan sama air, ya. Terus ada yang dengan api, ada campuran air dan api. Terus juga ada nanti saya jelasin satu-satu. Yang pertama ini pengolahan dengan air. Maksudnya gimana sih Bu diolah dengan air? Jadi itu prinsipnya membasahi, membiarkan air atau cairan pelarut itu meresap ke dalam bahan secara perlahan tanpa merendamnya sehingga bahannya itu jadi lunak ya tanpa kehilangan zat aktif yang larut air gitu. Terus bisa aja juga proses ini kalau yang pakai air bisa disemprot ya penyemprotan. Penyemprotan ini bisa dilakukan dengan cairan pembantu ya nggak hanya pakai air tapi bisa aja pakai wine ya anggur terus juga cuka, air garam, air jahe sambil diaduk sehingga cairan itu meresap dan merata. Cairan pembantu ini sendiri memiliki sifat terapi yang sangat mempengaruhi sifat obat ya. Nanti soalnya kalau jahe, misalnya bahan apa gitu dicampur wine, sifatnya itu akan berubah herbalnya gitu karena proses pengolahan ini ya gitu. Terus kemudian ada penyulingan. Penyulingan ini khusus untuk mineral yang tidak larut air. Misalnya mineral digiling dengan air menjadi bubuk halus yang sangat halus seperti mutiara. Kemudian setelah yang tadi ngolahnya pakai air, ada yang pakai api. Ini ada macam-macam cara ngolah dengan api ini. Sangrai ya. Sangrai ini metode dasar menyangrai bahan obat dalam wajan tanpa minyak. Jadi nggak digoreng pakai minyak ya, tapi di wajan tanpa minyak terus dioseng-oseng gitu ya. Dengan sedikit pasir juga atau tanah liat kadang untuk atau pembantu lainnya. Dan tingkat dan tujuan sangrai ini juga macam-macam ya. Jadi bukan asal nyangrai. Ada yang sangrainya itu sangrai kuning, berarti herbanya disangrai sampai kuning gitu. Warna kuning ya, berarti. Bahannya itu disangrai dengan api kecil hingga sedang, hingga warnanya berubah jadi kuning keemasan atau kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang wangi gitu. Soalnya nanti ada yang warnanya itu sangrainya coklat gitu. Nah, tujuannya kalau sangrai yang kuning tadi itu meningkatkan aroma dan rasa, sehingga memudahkan ekstraksi zat aktif dan membuatnya lebih disukai ya biasanya gitu. Karena kita tahu sendiri kan, herbal itu pahit, jadi pasti perlu proses-proses tertentu buat ngilangi rasanya yang nggak enak kayak gitu. Memperkuat khasiat yang sudah ada, terutama yang memperkuat fungsi limpa dan lambung ya. Contohnya Maya yang sistemnya kayak gitu. Terus menghilangkan atau mengurangi kelembapan yang dapat mengganggu pencernaan. Jadi kan memang herbal kalau baru yang bentuk tadi kerut yang kasar yang baru dipanen itu biasanya kelembapan tingkat kelembapannya juga tinggi. Makanya juga proses menyangrai ini mengurangi kelembapannya ya gitu. Contohnya Maya disangrai kuning untuk meningkatkan kemampuan dalam bantu pencernaan. Memang Maya ini golongan herbal yang bantu pencernaan ya. Nanti coba kalian lihat di
waktu ketemu herbal yang bahas pencernaan. Dia salah satu herbalnya Maya ini, Maya. Kemudian ada sangrai coklat. Jadi kalau di sangrai coklat ini dia apinya lebih gede ya. Kalau tadi kan kecil ke sedang, ini sedang hingga permukaannya jadi coklat tua. Seperti agak gosong itu, tapi bagian dalamnya itu masih berwarna kuning. Tujuannya dan efeknya dari sangrai coklat ini adalah memperkuat efek astringen atau mengikat untuk kemampuan mengobati diare. Jadi kalau diare kan berarti prinsipnya cairannya keluar terus kan? Maksudnya BAB-nya keluar terus. Jadi bantu untuk si fungsi dari herbalnya itu mengikat atau astringent gitu. Kemudian ya mengoreksi fungsi lambung dan menghentikan muntah juga. Nah, contoh herbal yang modelnya di sangrai coklat ini sanca. Di sangrai coklat untuk lebih efektif mengobati diare dan gangguan pencernaan. Terus ada lagi sangrai arang, berarti sampai hitam banget gitu ya. Disangrai dengan api besar hingga permukaan luar itu jadi hitam herbalnya itu. Seperti arang, tetapi bagian dalamnya itu masih berwarna coklat. Ya, bahan kemudian segera didinginkan untuk menghentikan proses pemanggangan ya. Jadi kayak digosongin gitulah ya. Kalau yang ini tujuannya dan efek dari proses ini adalah menghentikan perdarahan. Jadi herbal-herbal yang fungsinya menghentikan perdarahan atau hemostatis secara drastis itu prosesnya dengan digosongkan ini ya. Proses karbonisasi diyakini itu mengubah sifat kimiawi bahan menjadi memiliki kemampuan untuk mengentalkan darah dan menyumbat pembuluh yang rusak. Contohnya yang pakai proses ini adalah TIU yang disangrai arang menjadi sangat efektif untuk mengobati perdarahan seperti wasir berdarah ya, kayak kasus hemoroid ini ya, ambeien atau kasus menstruasi berlebihan gitu. Kemudian ada sangrai tapi pakai cairan tertentu, cairan pembantu lah namanya. Ini metodenya mirip dengan sangrai, tapi bahannya itu ditumis dengan cairan pembantu. Lah, cairan pembantunya itu apa, Bu? Contohnya seperti madu, bisa terus wine, cuka, atau air garam. Cairan ini diserap oleh bahan obat dan berubah sifat terapinya. Prosesnya cairan pembantu itu dicampur dengan bahan obatnya dan dibiarkan meresap. Kemudian campuran ini disangrai dengan api kecil hingga kering ya. Jadi bikin cairannya itu sampai menguap lah, gitu lengket di herbalnya biasanya. Tujuan dari proses ini itu yang jelas mengarah khasiat obatnya. Setiap cairan pembantu itu membawa obat ke meridian organ tertentu. Kalau misalnya madu manis ya, jadi yang manis-manis itu memiliki efek tonik, memperkuat, tonifikasi, menguatkan. Jadi kalau kasus-kasus misalnya dia lemas, kasih aja yang manis-manis gitu ya. Nah, ya itu fungsinya untuk menguatkan ya, membawa obat ke limpa. Karena limpa itu kalau secara TCM rasanya masih ingat. Ini kan balik lagi ke teori dasar kan. Kalian belajar punya sifat sendiri ya. Sifatnya itu manis ya. Ya, yang masuk ke limpah ya. Contohnya kalau yang ditumis dengan madu ini adalah gancau. Ya, dia diproses dengan madu untuk lebih kuat untuk menguatkan qi ya. Biasanya golongan tonik qi ini yang gancau ini. Terus kemudian ada yang pakai wine atau anggur. Itu meningkatkan kemampuan mengaktifkan sirkulasi darah, menghilangkan stasis. Berarti darah stasis itu darahnya macet mandek gitu ya. Terus mengusir dingin. Contohnya apa sih herbal hanya dengan wine atau anggur ini? Ada tahuang. Tahuang itu dia juga golongan herbal yang untuk BAB ya, ngelancarin BAB yang keras banget gitu.
Lah ini kok tahuang prosesnya di sini itu dia ditumis dengan wine itu untuk lebih fokus menghilangkan statis darahnya gitu. Terus juga ada yang ditumisnya pakai cuka. Lah cuka itu fungsinya membawa obat ke hati ya. Menghilangkan nyeri, menghancurkan gumpalan. Contohnya herbal yang pakai cuka Yan Huso diproses dengan cuka untuk meningkatkan efek pada nyerinya. Terus juga ada yang ditumis pakai air garam. Berarti asin-asin ingat organnya apa? Ginjal. Ya. Nah, ini fungsinya membawa obat ke ginjal dan berkuat tulang. Contohnya yang prosesnya ini adalah tucung diproses dengan air garam untuk lebih efektif menguatkan ginjal dan tulang punggung ya. Kemudian masih pengolahan api itu namanya kalsinasi ya. Jadi bahannya sangat keras, misalnya mineral cangkang kerang. Proses ini ada kasih langsung, ada nggak langsung. Kalau langsung, dia itu bahannya dibakar langsung dalam api besar hingga memerah. Contohnya dari tulang atau cangkang. Tapi kalau nggak langsung, biasanya dimasukkan ke wadah tahan panas dulu yang tertutup dan dipanaskan dengan api besar hingga seluruh wadahnya itu membara. Jadi pakai perantara dulu ya, nggak langsung dibakar gitu ya. Kemudian tujuannya apa sih kalsinasi ini? Dia itu melemahkan struktur fisiknya ya, supaya yang keras itu membuatnya sangat mudah digiling terus menjadi bubuk halus gitu. Kemudian mengubah sifat kimianya seringkali untuk mengurangi iritasi pada lambung ya. Karena kalau herbal golongan bayangin aja yang berat-berat. Mineralnya kan berarti berat toh daripada daun kayak gitu kalau ditimbang ya. Lah kalau dia masuk ke tubuh kita, kita minum, itu efeknya bakal bikin lambung kita atau pencernaan kita tuh jadi berat lah. Kalau dimasuki batu-batuan mineral, bayangin aja, pasti jadi berat gitu. Meningkatkan kemampuan untuk juga mengeringkan kelembapan dan menghentikan perdarahan ya, gitu. Terus lagi selain pengolahan api itu selain yang tadi ada pemanasan tidak langsung atau namanya roasting. Di roasting ini bahan obat dibungkus dengan bahan penyerap seperti kertas basah atau adonan tepung atau daun, lalu dipanaskan dalam abu panas, pasir panas atau di oven. Terus kemudian panas yang diberikan perlahan itu perlahan dan tidak langsung ya, jadi perlahan-perlahan. Tujuannya atau efeknya itu menghilangkan minyak atau lemak yang dapat menyebabkan muntah atau iritasi dari lambung ya. Terus juga mengurangi efek samping dan toksisitas yang kuat, meningkatkan efek astringent atau kemampuan untuk menghentikan diare. Nah, contohnya herba yang mengalami proses ini tuh raw to cow. Ini ada herbalnya di lab PTT, nanti coba dicari ya, biar tahu bentuknya kayak apa. Sering diproses dengan cara ini untuk mengurangi minyak dan meningkatkan kemampuan mengobati. Kemudian eh, kan api di sini itu bukan sekadar memasak doang ya, terus tapi sebenarnya ini adalah proses transformasi ya dari herbal itu. Karena kita di mana di sana itu sangat memperhatikan suhu, durasi, metode pemanasan yang berbeda itu akan menciptakan hasil terapi yang sangat berbeda dari bahan yang sama. Jadi proses ngolahnya beda itu efek dari obat itu akan berbeda gitu. Terus tujuannya adalah untuk memanipulasi sifat alamiah bahan obat ya, karena kadang itu malah sifat aslinya itu kurang baik ya, atau makanya perlu ditingkatkan dengan proses pengolahan api ini misalnya, atau karena sifatnya itu beracun yang tadi, makanya diproses lagi supaya racunnya hilang. Jadi mengurangi yang buruk dan meningkatkan yang baik gitu. Pemahaman mendalam tentang metode ini sangat jadi landasan ya sebagai kita terapis. Karena kalau kita ngeresepin herbal ya tentunya kita harus memastikan keamanan dan efektivitas dari herbal yang kita kasih. Kita kan nggak mungkin ngasih aja tapi nggak tahu asal herbal itu prosesnya gimana, terus efeknya. Jadi
kalau kalian tahu misalnya dasar kayak dasar gini, lebih enak jelasin ke pasiennya dan tahu maksudnya bahayanya loh kalau ngasih secara asal-asalan gitu. 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 Misalnya kalau aplikasi klinisnya yang gampang, tadi kan saya bilang kalau sing mineral tadi kan bisa mengiritasi lambung ya. Itu efek samping dari pemberian obat itu. Berarti di resep kita, kita itu bisa kayak nambahin herbal tertentu yang bisa melindungi lambung itu. Jadi kalau kalian belajar resep, nanti kalian sistemnya kayak tambah kurang. Jadi herbal itu nggak memulu, misalnya isinya herbal utamanya itu 4, tapi kita tahu herbal itu dengan kita tahu di materi medika nih, kita tuh bisa nambah herbal efek samping dari obatnya. Dan nanti kalian praktek tuh sangat jadi ketika kita beri obat ke pasien kita itu sangat terpengaruh oleh obat itu sangat tunggal ya. Ngerti nggak maksudnya bersifat tunggal? Bersifat tunggal itu gini. Jadi satu obat itu nggak bisa kalian generalisir ke semua pasien. Walaupun kondisinya itu hampir sama. Jadi kalian kadang itu ketemu pasien ini dengan sindrom ini. Misalnya dingin kan banyak tergantung kondisinya ya. Kalau dia ekses misalnya formulanya biasanya itu pakai mahuangtang. Tapi kita perlu lihat lagi individu pasien ini cocok nggak sih dengan mahuangtang itu? Karena dia itu kondisi mahuang itu benar-benar harus duluan lain. Kita itu yang kita pelajari untuk mengcounter obat itu supaya memang efeknya itu benar-benar ke seluruh dari penyakitnya gitu. Karena kan pengennya kan konsepnya TCM kan holistik. Kita kan nggak hanya belajar, oh ya wis kalau sakit iki obat ini, nggak gitu toh. Kita kan sangat memperhatikan keseluruhan dari kondisi pasien kita ya, kayak gitu. Jadi gunanya kita belajar herbal tunggal ini ya supaya kita itu pede waktu kita itu belajar resepnya nanti. Mau herbalnya dimodifikasi, bisa gitu. Jadi nggak ngikuti resep aslinya ya. Karena kenyataannya